Selamat datang di YouTube channel Podcast Semi Horor. Sebelum mulai mendengarkan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Jangan lupa untuk gunakan headset kalian dan selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di Podcast Semi Horor. Anjay. Kali ini kita berada di episode 51. Dan di episode tadi kita belum kenalan lebih jauh ya. Sebelumnya di sini ada gua Aziz. Di episode 50 kita masih dengan orang yang sama dengan episode 50. Kali ini ada gua Aziz. Ada gue Dimas. Nah, Dimas ini adalah temen satu tongkrongan, satu kontrakan, tapi dia ini beda jurusan begitu. Iya betul. Ada gua Trias. Silakan. Trias ini adalah pacar Dias. Ya gua tapi bukan satu kampus sama mereka. Ya. Gua beda kampus, beda jurusan juga. Ya, gua Dias, gua pacara Trias. Oke. Yas Gua couple. dari Telkom, jurusan MBTI 2018, insya Allah lulus. Amin. Dicari lu sama listener gue. Di sini ada gue juga Pandu sebagai kamera operator. Oke. Di episode 51. Di sini Dimas atau bias kerap dipanggil Idung, dia akan membacakan sebuah cerita. Silakan langsung saja dibacakan. Oke. Ya, selamat malam sahabat Podcast Semi Horor. Kali ini ada orang yang mau menceritakan tentang pengalaman horornya. Kita lanjut ke cerita aja ya, langsung ya. Langsung aja. Oke, di pagi hari, Y dan keempat temannya merencanakan untuk berlibur ke suatu tempat. Karena Y dan teman-temannya itu belum tahu rute yang ditempuh. Mereka memutuskan untuk memakai aplikasi GPS yang ada di ponsel mereka. Kemudian, sebuah perjalanan pun dimulai. Pukul 10 pagi, mereka memulai perjalanan tersebut. Sejenak, mereka berhenti di sebuah warung untuk secangkir kopi. Lalu memulai kembali perjalanan mereka setelah kurang lebih 20 menit beristirahat di warung tersebut. Perlahan namun pasti, mereka mengikuti arah yang GPS tunjukkan. Singkat cerita, di waktu yang ditunjukkan oleh GPS tersebut hanya berkisar 3 jam. Mereka sampai di lokasi yang akan dituju. Namun, semakin lama, semakin dalam perjalanan mereka menuju sebuah desa, semakin waktu menunjukkan bahwa sudah lebih dari 2,5 jam mereka belum kunjung sampai. Ada di suatu masa ketika salah satu teman Y sadar bahwa mereka hanya dibawa muter-muter oleh GPS tersebut. Mereka pun sepakat untuk berhenti di sebuah warung di pedesaan yang mereka singgahi. Mereka nanya-nanya ke pedagang tersebut. Jawabannya justru mengagetkan. Di sini nggak ada nama tempat itu, Dek. Kemudian Y pun bertanya, ini di handphone saya nunjukin tempatnya ke arah sini, Bu. Ini fotonya. Y pun menunjukkan potret tempat wisata tersebut kepada ibu-ibu penjaga warung kopi tersebut. Ibu nggak tahu. Bentar, ibu nanya ke anak ibu dulu ya. Siapa tahu dia tahu tempatnya. Kemudian keluarlah seorang anak perempuan umurnya kurang lebih 17 tahun. Perkiraan itu. Lalu dia menceritakan, masalah jalan tempat ini adanya di Dusun D. Nanti mas putar balik aja. Setelah mereka berempat selesai membayar kopi yang mereka pesan, mereka pun sepakat untuk meneruskan perjalanan. Saat itu mereka sampai di Dusun D saat hari sudah semakin larut. Salah satu temannya berkata, nggak apa-apa, lanjut saja. Di Google katanya bisa nginep di sana. Sebat dulu. Mereka kembali mengikuti rute yang tergampang di GPS tersebut. Perjalanan hanya tinggal 20 menit lagi. Mereka akan sampai. Tapi semakin mereka melangsungkan perjalanan, semakin mereka menemukan tempat-tempat pelosok. Mereka semakin dalam menuju ke pedesaan. Lanjut, pemandangan yang tersisa hanya sebuah hamparan sawah. Lalu masuklah ke hutan, kembali ke pesawahan. Mereka tidak sama sekali menemukan sebuah desa yang berada dalam sebuah pandangan. Kemudian ia pun memberhentikan kendaraannya. Jalannya bener gak sih? Kok gak ada desa lagi? Kata si Y.
Temannya yang memegang GPS pun berkata, "Ini di sini katanya sekitar 15 menit lagi kok." Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dengan penuh harap dapat menemukan desa terakhir sebagai persinggahan untuk sejenak menengguk kopi. Namun mereka nggak menemukan sama sekali sebuah rumah terbangun di tempat tersebut. Mereka hanya menemukan hutan, semakin dalam menuju hutan. Dan tak terasa mereka sudah melalui jalanan tersebut selama 1 jam lebih. "Bentar, diam dulu di sini." Perintah dari Ye. "Kita udah dibikin tersesat. Mana nggak ada pedesaan di sini," ujar seorang temannya. Kemudian mereka memutuskan untuk memutar haluan dengan harapan minimal dapat menemukan sebuah warung untuk beristirahat sejenak. Setelah mereka memutuskan untuk memutarbalikkan kendaraan dan kembali melanjutkan perjalanan, mereka semakin dibuat aneh. "Woi, bentar. Lo semua sadar nggak? Ini bukan jalan yang kita lewatin tadi." Menurut pengakuannya saat itu jam menunjukkan pukul 9 malam. Oh, malam juga ya. Main. Kemudian mereka men-setting GPS menuju arah tempat tinggal mereka dengan harap dapat menunjukkan jalan kembali menuju arah pulang. Namun, semakin mereka meneruskan perjalanan, semakin mereka menemukan keanehan. Pemandangan sawah tidak ada dalam pandangan. Mereka hanya menemukan sebuah pemandangan hutan belantara. Tidak ada kehidupan di sana. Di atas motor, ia terus membaca istighfar berkali-kali hingga kemudian mereka melihat ada sebuah pedesaan di depan sana. "Woi, ada desa tuh. Kita selamat." Tapi ini adalah sebuah awal dari sebuah tanda tanya besar. "Ah, jangan mikir macam-macam. Tuh, di sana ada warung kopi. Kita istirahat di sana aja," kata temannya. Mereka berempat pun memutuskan beristirahat di warung tersebut dengan memesan kopi dan mie instan. Lanjut, penjaga warung kopi tersebut adalah wanita paruh baya. Usianya sekitar kurang lebih 60 tahun. Mereka bertanya ke si nenek itu, "Nek, kalau jalan ke dusun Dek, lewat mana ya?" Nenek itu pun menjawab, "Istirahat saja dulu sini Dek." Kemudian dia angkat bicara, "Kami gak bisa santai-santai Nek, harus buru-buru pulang." Kemudian nenek tersebut menunjukkan jalan ke dusun Dek. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat hendak membayar apa yang telah mereka pesan, nenek tersebut menolaknya. "Loh, kenapa Nek?" Nenek itu menjawab, "Nenek tahu kalian pasti mampu bayarnya, tapi nenek gak butuh itu. Silahkan kalian pulang. Keluarga kalian sudah menunggu di rumah. Kalian bukan dari kota ini kan?" Seketika ia dan teman-temannya pun kaget. Kenapa nenek ini bisa tahu? "Kalian berasal dari jauh. Nenek tahu kalian juga mau berlibur. Pulang, di sini nggak ada tempat wisata yang kalian mau." Nenek itu kembali mengeluarkan kata. Kemudian ia dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan menurut arahan si nenek. Mereka pun kembali menemukan pemandangan pesawahan yang saat pertama mereka lewati. Saat mereka menengok ke belakang, desa itu nggak ada. Lalu, Anjir. itu dibikin sesat ya, berarti ya. Lalu tadi mereka singgah di mana? Terus nenek tadi siapa? Mereka kemudian mengingat pesan dari si nenek. Wah, jijik. Berarti nenek itu sebenarnya nggak ada dong. Iya, dari desa di apa? Galaksi lain. Bukan galaksi, apa sih? Dimensi lain. Dimensi lain. Dimensi Galaksi anjay. Begini. Tapi pas mereka lewat itu kan mereka arah pulang ya. Nah, mereka ngerasa nggak sih itu tuh desanya awalnya hilang atau tiba-tiba jadi hutan atau gimana? Kalau menurut ceritanya sih nggak ada. Tiba-tiba nggak ada aja udah. Tiba-tiba jadi hutan lagi kali ya. Mungkin. Tapi horor juga kalau misal. Ya, pas mereka balik di perjalanan mereka, wah, di depan ada desa cuy. Ayo mampir dulu nih ke warung kopi. Iya. Nah, pas perjalanan balik tuh, ngopi, mie, makan, minum. Habis itu mereka lanjut perjalanan kan karena disuruh pulang sama si nenek. Nah, mereka jalan pulang, nengok ke belakang kan, udah hilang desanya. Mungkin kalau misalkan kalau kata orang-orang mah karena mereka ini kali ya, nyari-nyari desa gitu kan, nyari tempat buat singgah. Jadi bayangan mereka itu tuh tempat buat singgah mereka istirahat gitu. Iya. Mungkin. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Lanjut ya. Lanjut.
Tadi lanjut lagi kata neneknya. Teruslah ingat siapa Tuhanmu, niscaya keselamatan akan menyertai. 20 menit kemudian mereka pun bertemu dengan Dusun D. Alhamdulillah, akhirnya kita selamat, ucap temannya. Kemudian mereka beristirahat di rumah salah satu warga di sana. Mereka pun menceritakan apa yang telah mereka lewati tadi. Perkataan dari warga di Dusun D membuat mereka tercengang. Iya Dek, memang desa goib itu ada. Untung saja kalian bersikap baik di sana. Kalau tidak, mungkin nasib kalian sama kayak rombongan yang pernah masuk ke desa goib itu. Berarti ini Sebelumnya udah ada ada Iya. yang pernah berarti. Berarti bukan cuma sekali ya. Wah, jadi penasaran gue itu daerah mana. Iya, dia disamarkan lagi nama-nama sama Iya. tempatnya. Coba nggak disamarin, mungkin bakal rame. Iya. Sana kali ya. Boleh tuh. Iya. Mungkin bisa jadi kayak kakek desa penari. Lanjut ya. Hmm. Ada apa pak? Kenapa dengan rombongan itu? Kata Y, penasaran. Mereka ditemukan gak selamat. Proses pencariannya pun lebih dari 5 bulan. Buset. Lama juga. Mending nyari Mang Yana ya cepet. Iya. Mendingan nyari cilok gue. Itu nyari orang atau STNK turun anjing lama banget. STNK aja kayak cuma 2 Iya minggu. makanya kan. Oke lanjut. Kemudian Y pun bertanya tentang tempat wisata yang akan mereka kunjungi. Tempat ini ada di seberang sana, tinggal jalan kaki aja. Jadi dari tadi kita dibikin tersesat sama GPS sialan ini, ucap temannya. Kasar sekali ini temannya ya. Geram. Kemudian warga tersebut memerintahkan untuk mereka segera mandi dan istirahat karena hari sudah larut. Karena menurut Y ini saat itu udah pukul jam 1 malam, dini hari lah ya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Mereka berempat bangun dari tidurnya dan meminta izin untuk pamit pulang. Nggak jadi ke tempat wisatanya. Enggak pak, kami pamit pulang saja. Mereka pun berniat untuk memberikan uang kepada yang punya rumah, namun ditolak. Saya ikhlas. Makasih banyak ya pak. Makasih. Sama-sama, nggak usah terlalu berlebihan. Lanjut. Kemudian mereka pun memulai perjalanan untuk pulang. Dan kemudian sampailah mereka kembali ke titik nol, tempat mereka memulai perjalanan. Apa yang telah mereka alami, mereka jadikan pengalaman bahwa alangkah baiknya ketika kita berada di suatu tempat yang kita tidak tahu, harus saling menghormati dan bersikap baik. Mereka pun belajar bahwa ketika kita tidak tahu sesuatu, lebih baik bertanya daripada bertindak sendiri. Tuh. Apa kata pepatahnya? Gue lupa. Apa ini? Yang mana? Malu bertanya, sesat di jalan. Ya. Jangan mengandalkan teknologi secara Iya. terus-menerus ya. Lanjut. Dan itulah perjalanannya. Menurut dia sebenarnya dia nggak berani nyeritain hal ini, tapi menurut dia ini mungkin bisa jadi pelajaran untuk semua orang. Selesai. Betul. Tapi sebelumnya ini kata Y, dia nggak berani, tapi kenapa ujungnya diceritain? Karena buat jadi pembelajaran. Apa itu? Biar jadi konten. Oh iya benar. Buat jadi konten podcast Tapi- horor. Konten nggak dibayar, kontennya dia ditulis sama dia nih. Dia biar dipanggil Raditya Dika ya. Oh iya betul. Iya. Kali ya kan famous. Tapi gue punya pengalaman yang sama nih sama yang tadi diceritain sama teman kita Dimas. Yang mana? Yang barusan diceritain Yang ini Iya. ceritanya. Gimana? hampir persis banget. Jadi waktu itu gue sama pacar gue dan teman-teman gue Hah? pergi ke suatu wisata di daerah Majalengka. Gue nggak mau Ah. sebut lah namanya. Dari awal Itu gue udah disebut sama ngomong lu Majalengka. wisatanya kan sebutlah tidak. Panyawian. Hai. Iya, maksudnya nama wisatanya gue nggak berani sebut gitu. Tapi di daerah Majalengka. Iya. Nah, gue tuh dari awal udah ngomong sama teman-teman gue. Gue pernah lihat tentang konten kalau si wisata ini tuh udah nggak ada karena emang udah ada masalah di situ kan. Udah nggak bisa lah. Tapi teman-teman gue selalu kayak masa sih. Jadi kita tetap mutusin buat ke Majalengka. Dari Tasik kan lumayan tuh ya. Lumayan. Nah, kalau kita mau ke Majalengka, itu kan kita harus lewat hutan apa? Apa? Yas, hutan apa Yas? Hutan apa? Jam, Naon? bukan Jamrut Kasti hutan apa Wiswa. sih? Apa sih?
tar dulu skip dulu. Apa hutan apa nanti ini? Ya itulah hutan harus melewati hutan. Enggak, Nyet, kalau lu mau ke Kuningan lu harus lewat apa? Yang jalannya setapak nanjak ke atas. Hah? Yang hutan-hutan gitu. Ajis lewat tol kayaknya. Oh, lu dah, naik ke bis ya? Kuningan deh. Iya. Hutan apa sih? Apa? Ada loh hutan. Lupa banget. Pokoknya itu terkenal banget kalau misalnya. Jadi emang kalau orang naik bis tuh nggak lewat situ, tapi kalau misalnya lo naik motor atau naik mobil pribadi bisa lewat situ. Nah, Ya pokoknya begitulah. harus melewati hutan dulu lah. Iya, mungkin teman-teman harus ada yang lewat tahu. hutan dulu lah. Nah itu tuh emang suatu kewajiban gitu lewat situ. Nah pas berangkat kita lewat, pas kita udah ngikutin arah si mapsnya, nyampailah kita ke tempat wisatanya dan ternyata bener, ternyata wisatanya tuh udah longsor, udah nggak ada, Kosong. udah lama banget. Itu tuh bener-bener cuma ada tumpukan batu-batu gitu doang. Di situ kita udah bingung dong, udah jauh-jauh, akhirnya ternyata apa yang gue omongin bener, ya kan? Ya udah dong, akhirnya kita ke wisata lain. Setelah dari wisata lain, kita pulang nih, kita pulang. Nah, kebetulan gue yang megang maps ya. Ada jangan hujat ya. Ada cewek megang maps kayak bakal nyasar ya. Nah, kan ada 3 jalan ya buat arah dari Majalengka ke Tasik untuk arah pulang. Gue sebagai orang yang ingin cepat sampai selalu berpikiran kayak orang yang tadi lewat jalur lebih cepat. Jadi ada 3 alternatif. jalan yang paling cepat yang gue ambil. Oke dong, gue ambil karena gue yang megang jalan. Akhirnya gue sama dia paling depan dan gue di belakang ngikutin. Nah, pas ngikutin jalan, temen gue udah sadar nih, kok jalannya makin gelap, makin aneh. Itu sore? Itu enggak, itu udah jam 7 malam. Oh, malam. Udah jam 7 malam jalan, tapi posisinya gue sama Des tetap di depan dan teman-teman gue tetap di belakang. Nggak ada, udah ngerasa aneh tapi mereka tetap ngikutin gue. Ya. Nah udah kayak gitu, tiba-tiba teman gue nyamperin dong, ini kita salah jalan gak sih? Kok jalannya kita harusnya ngelewatin hutan yang tadi, tapi kita arah pulangnya tuh nggak sama kayak jalan tadi arah kita berangkat. Terus gue bilang ini di maps bener kok, gue ngomong gitu kan. Emang jalannya hutan semua kok, gue gituin kan. Nah udah kayak gitu, yaudah mereka tetap ngikutin arah yang gue tuju, yang gue pegang nih mapsnya. Setelah terus gue ikutin, lama-lama kita bener-bener masuk hutan yang notabene nggak ada perubahan. Nah ya udah di situ gue sama dia langsung kayak, ini kita bener kesasar nggak sih atau enggak? Tapi di maps bener, gue tetap ngeyakinin dia kayak ini kita bener kok, jalannya bener. Orang ini buat nyampe Tasik tuh butuh 1,5 jam lagi aja. Gue ngomong kayak gitu kan. Tapi sorry gue potong. Itu bener-bener nggak ada orang gitu, nggak ada warga atau bener-bener gak ada. Itu bener-bener pure hutan. Kendaraan lain? Gak ada. Oh, Makanya lu di situ cuman rombongan lu doang. iya, makanya di situ gue over panik dong. Tapi gue tetap bikin teman-teman gue tenang karena gue yang megang maps kan. Gue nggak mau dihujat di situ. Bedanya apa deh tadi? Maksudnya yang membedakan dari jalan kita pergi sama pas Iya. balik, bedanya Nah, kalau yang hutan yang awalnya harusnya kita berangkat itu banyak wisatanya. Jadi banyak tempat pemberhentiannya loh buat istirahat. Lu tau gak sih kayak tempat-tempat yang ada buat foto cewek cowok, ada gambar love-nya gitu. Nah, kan biasanya ada template. itu. Nah, itu tuh nggak ada. Itu benar-benar pure hutan dengan jalan yang hancur. Di situ gimana gue nggak panik ya kan? Gue yang megang jalan, ternyata jalannya kayak gitu. Terus singkat cerita, gue terus ngikutin maps. Tibalah gue keluar hutan, dan pas gue keluar hutan banyak rumah udah hancur dan nggak ada lampu. Tapi terang dari bulan. Tapi bener-bener itu tuh rumahnya udah nggak ada yang nempatin, bahkan ada masjid dan masjidnya itu udah gelap banget. Di situ gue udah mulai gimana? nggak ada yang lope-lope itu. Nggak ada. Jadi purely 100% Iya. beda gitu. Nah, terus udah kayak gitu, gue sempat berhenti dong sama temen-temen gue. Ini bener nggak jalannya? Nah, temen gue yang tahu jalan bilang, iya kita bener, tapi kita beda jalan, katanya kayak gitu. Nah, ternyata jalan ini tuh udah nggak pernah dilewatin sama orang-orang. Dan ternyata desa yang tadi gue bilang rumahnya udah sebagian hancur, ternyata itu udah dinamakan desa mati. Jadi udah nggak ada Udah pada penduduknya. ditinggalin ya, Iya, udah banyak Pindah yang lah, hijrah. pindah lah, udah bener-bener nggak ada gitu. Tapi ketika gue udah ngelewatin perumahan itu, gue masuk hutan lagi kan. Setelah gue masuk hutan, di tengah-tengah hutan ada kafe. Dan kafenya itu
lampu Timberlake tuh nyala semua, kafe itu bener-bener terang banget. Ada pengunjungnya nggak? Nah, pas gua di situ sama teman-teman gua tuh jalannya emang agak kenceng tapi tetap bisa merhatiin kan. Dan kita semua tuh ngelihat ada 2 orang di situ duduk dan 1 motor. Itu tuh mereka ngeliatin kita sepanjang kita jalan tuh, mereka ngeliat sampai mereka tuh nengok. Mungkin mereka aneh kali ya, di saat jalanan emang udah nggak dipakai tiba-tiba kita lewat situ. Itu motor cowok lu bagus Enggak gitu. Di situ tuh bener-bener yang kayak cuma ada 2 orang itu dan kafenya tuh nggak ada siapa-siapa lagi dan 1 motor doang di tengah hutan. Setelah kita lewatin 2 kafe orang itu, cowok? iya. Setelah kita lewatin hutan itu, terus keluar jalan yang gelap, hutan lagi. Coba siapa yang mau ke kafe di daerah kayak gitu? Wow. Mungkin kafenya buat mereka yang tidak bisa dilihat. Ya kita nggak tahu di situ. Di situ orangnya juga nggak berkutik apa-apa, cuma Sugihan ngikutin mereka. kita doang. Kafenya bener-bener terang, bener-bener gimana sih kafe yang dikelilingin Timberlake itu tuh terang banget, tapi di tengah hutan. Pas itu kalian nggak ada yang nanya sama? Nggak ada yang bisa ditanya, cuma ada 2 orang itu doang sepanjang kita perjalanan pulang. Ya cuma ketemu 2 orang itu doang, nggak ketemu 1 orang pun. Waduh. Tapi alhamdulillah nyampe kan. Untungnya nyampe. Nah, habis itu gimana? Untungnya dari situ gue sama teman-teman gue kayak tetap optimis lewat lurus aja terus ngelewatin hutan. Ya udah, tiba-tiba kita udah nyampe di depan Kabupaten Ciamis. Jadi poin yang diambil tuh jangan selalu ngambil Google Maps yang paling cepet sih, karena Iya. Coba gue pengen jalan yang cepet itu belum tentu benar gitu. Iya emang. Berarti intinya kalau dari maps pas perjalanan pergi itu lurus aja ngikutin jalan gitu. Iya. Dan lu balik pun ikutin jalan Iya. juga. Tapi basically beda semuanya. Kan tadi udah disinggung sama Trias. Ada 3 jalan yang berbeda. Iya. Gitu. Cuman ini mengambil jalan yang tercepat, bukan Iya. jalan yang tadi dia lewatin. Ya awalnya gue kira itu jalan yang berangkat. Nah itu tuh rada muter kan, karena gue mikir kita tuh udah jam 5 sore di Majalengka kan. Iya. Untuk ke Tasik itu cukup jauh, jadi gue mikir ya udah kita ambil jalan tercepat aja. Ternyata jalan yang tercepat itu malah nyesatin gitu. Kita malah ngelewatin Kampung Mati Malah yang notabene lebih udah lama nggak ya? ada orang. Lebih lama apa gimana? Sama aja sih Sama sebenarnya. aja. Karena di jalan yang cepat itu kan kita lewat hutan ya, Iya. yang jalannya tuh hancur. Ya. Sedangkan yang lewat hutan Jamanis ya, kalau nggak salah namanya, itu tuh jalannya ya nggak hancur, tapi lurus doang gitu. Kayak gitu sih. Gimana Jis? Apa hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ya itu tadi. Jangan terlalu mengandalkan GPS. Iya. Ya kalau bisa, kalau misalkan kalian nih teman-teman kayak lagi jalan gitu kan, Iya kan, anjay. tanya aja sama orang sekitar. Jangan malu. Nah, nanya tuh harusnya sama 2 orang Iya. tadi. Serem banget. Takutnya nggak napak ya kan? Ya sekiranya kalaupun nggak napak, yang penting tahu jalan gitu loh. Kan di situ kan kalian juga masih abu-abu kan. Kalian pas lewat kan mereka sampai nengok-nengok gitu Iya. kan. Lu pas udah lewat, lu ngeliat ke belakang lagi nggak? Enggak. Karena kita di situ emang udah fokus jalan aja, karena bener-bener hutan. Nah, siapa tahu kan mereka Iya. nengoknya sampai lehernya muter balik lagi kan. Kayak, helikopter. Hantu tuh. Atau siapa tahu pas rombongannya Trias ini nengok ke belakang, nggak ada tuh kafe Iya. itu tuh kan. Iya kan? Iya. Kayak yang tadi kejadian. Ya, Iya cerita. kan, cerita yang tadi. Waduh, untung gue nggak pernah ngalamin yang kayak gitu. Tapi gue ada sedikit cerita dari teman gue. Ini kejadian pas gue tuh kelas 2 SMA. Ini kejadian di daerah Puncak, Bogor. Pada saat itu gue, ya namanya juga anak SMA, kita ngadain acara lah di sebuah villa gitu kan di Puncak. Gue ngadain sebuah acara di Puncak itu pas malam hari. 2 temen gue ini nggak boleh dicontoh sih, teman-teman gue ini 2 orang ini ya namanya juga tongkrongan pasti mengenal minuman lah, ya kan. Temen gue belilah minuman tuh, itu sekitar jam 11 malam. Nah, Emang gue udah ngerasa aneh dari villa itu sebenarnya, banyak banget yang janggal menurut gue, tapi gue nggak bisa ceritain, nggak berani juga gitu kan.
Temen gue pergilah keluar beli minuman itu. Pas balik-balik, gue nggak tahu ini bener apa enggak, cuman temen gue ceritainnya kayak gitu. Jadi temen gue kan berdua nih, yang satu nyetir motor, yang satu dibonceng. Jadi yang nyetir motor ini tuh kayak dibikin budek gitu. Nggak dengar apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Jadi yang seharusnya nih, jadi kan pas mau masuk ke daerah villa gue itu kan ini harusnya belok kiri. Temen gue yang nyetir ini dia belok kanan, padahal temen yang dibonceng itu udah ngasih tahu belok kiri. Oh. Tapi dia nggak ngedenger apa-apa. Sampai akhirnya dia mentok di jalan buntu, nggak tahu itu di jalan mana. Dia cerita di situ baru sadar. Pas balik-balik dibikin budek lagi, dibikin puter-puter lagi. Itu gue nggak tahu itu benar apa enggak, cuman temen gue bilang kayak gitu. Kayak gue dari awal masuk gue ke daerah villanya juga gue ngerasa aneh, emang tempatnya gelap banget dan villanya tuh di kayak agak masuk ke hutan gitu kan. Nggak tahu dah tuh sekarang villanya masih ada apa enggak, cuman gue nggak bakal mau lagi ke situ. Harganya murah juga, cuman Balik lagi kayak cerita tadi. iya, harganya murah juga. Kalau bisa murah kenapa harus mahal? Untuk seukuran villa yang isinya 5 kamar di bawah 2 juta tuh murah kan? Iya, ya gitu aja sih sebenarnya cerita dari gua yang gua pernah dengar dari teman-teman gua. Gimana Jess? Ya, jadi pesan yang bisa diambil adalah ya jangan terlalu mengandalkan teknologi lah. Tata krama ya. Kadang-kadang ya yang cerita yang tadi pas mereka masuk ke desa dari dimensi lain, desa goib lah disebutlah, dia untungnya sopan. Iya. Ya ada juga tuh yang kabur dari karantina sopan bebas kan. Waduh, jangan dibahas yang itu dong. Bukan itu doang. Ada yang petinggi juga begitu kok. Yang naik yak itu ya. Wah. Ntar kesindir, ntar podcastnya ditutup lagi. Disomasin ntar. Iya. Dia punya duit. Waduh. Nih jadi kobuser gue. Oke, buat teman-teman sobat Mirror yang pengen kirim cerita boleh langsung aja kirim ke podcastmirror@gmail.com atau DM di Instagram kita di @podcastmirror, atau boleh juga klik link di bionya Instagram @podcastmirror. Akhir kata Aziz pamit. Ada Pandu di sini dan akhir kata juga pamit. Ada Trias dan Dias di sini juga pamit. Dan gua Dimas atau Inung juga pamit. Apa? Ntar beda episode. Episode 52 sampai di sini. Stay safe, stay healthy, and tetap dengarkan podcast Semi. Hah? 52 berarti ntar. Soalnya nggak nyambung. Gak nyambung. ceritanya. Iya, biar banyak konten aja. Enggak, maksudnya tadi lu bilangnya podcast episode 52 di sini. Oh iya. Iya, Aku Oke. Episode 52. Emang udah dipencet? Belum kan? Ya, ini enggak usah. Masih ngerekam kan? Ya udah, episode 52 cukup sampai di sini. Astagfirullah, 51 lagi. Wah, udah ngantuk. Episode 52 sampai di sini. 51. Ini kayaknya gue harus buka headset deh. jangan dikat lagi. Episode iya bener. Episode 51 sampai di sini. Tetap dengarkan podcast Semi. Wow. 20 aja. Sampai 3 kali. Heran gue. Udah dibilangin. Gue pas dengerin cerita itu nggak